Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, amin. amin, amin. Indonesia sudah menyelesaikan laga keduanya di Piala Dunia U17 dan hasilnya Betul, seri lagi 1-1 betul, melawan betul. Panama. Ya, Kira-kira seperti apa permainan Indonesia di laga kedua ini, Bro Ipung? ya. Memang kalau kita lihat kalau perbandingan dengan pertandingan melawan Ekuador, tentu ini adalah sebuah hasil yang juga kalau dilihat dari sisi proses, ini ada progres yang lumayan ini ya, Hmm, meningkat ya. hmm, Terutama sekali bagaimana Coach Bima Sakti juga kemudian tidak terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan. Mengingat pada pertandingan pertama ketika melawan Ekuador dengan gaya permainan skema permainan yang diterapkan 4-3-3 dengan harapan sebetulnya pada saat lawan Ekuador pemain Indonesia juga dari sejak awal diharapkan sudah bisa melakukan build up serangan. Tapi hmm, kan ternyata keadaan berbalik di mana Ekuador saat itu lebih bisa memainkan progres permainan ofensif yang lebih menjanjikan ketimbang hmm, timnas kita. Nah, hmm, berbeda dengan ketika melawan Panama beberapa waktu yang lalu kemarin, kalau kita lihat kan memang Coach Bima tidak terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan pemain Indonesia untuk melakukan offense dari sejak awal. hmm, Jadi pemain Indonesia lebih banyak menunggu. hmm, Dengan skema yang sama 4-3-3 hanya ada pergantian satu pemain dari sisi sebelah kiri yang tidak lagi Andre Pangestu, di situ ada diganti menjadi Habil Akbar ya. hmm, Terlihat bahwa pemain Indonesia memang diharapkan mungkin juga ini adalah instruksi dari Coach Bima Sakti untuk lebih punya awareness terhadap segala macam ancaman. Karena hmm, kalau kita melihat dari pola yang dimainkan oleh Panama dari sejak awal dengan 4-4-2, itu kan skema ketika berjalan normal. hmm, Ketika mereka melakukan transisi penyerangan, itu skema dari Panama itu menjadi berubah. hmm, Dia menjadi 3-5-2 gitu loh. Jadi dia hmm, melakukan offense offense yang kelihatan ketara ya. hmm, Dengan demikian dua pemain yang di depan itu bisa secara transisi dilapis atau di backup oleh pemain-pemain dari tengah. Sehingga hmm, mereka ketika melakukan penyerangan tentu dengan skema pertahanan Indonesia yang 4-3-3 ada kelebihan pemain dari Panama ketika mereka memasuki zona pertahanan Indonesia. Nah, hmm, untungnya dalam hal ini pemain-pemain tengah Indonesia yang diisi Kahviatur Rizky, Vigo Denis dan Jidabin itu lebih punya awareness untuk melakukan hmm, covering. hmm, Covering-covering itu terus dilakukan dan memang untung sekali bahwa Panama bukan Ekuador. Itu satu ya. hmm, Karena hmm, kualitas Panama itu di bawah Ekuador. hmm, Dan terlihat sekali bahwa walaupun Panama lebih menguasai pertandingan di babak pertama, offense football yang mereka sajikan juga average-nya juga lebih bagus dari Indonesia. hmm, Tapi mereka sering kebingungan, bahkan mereka terkesan lambat untuk melakukan penetrasi. Sehingga hmm, pemain-pemain tengah Indonesia sudah punya awareness dan punya waktu untuk melakukan covering. Itu loh, bro. hmm. Ya. Tapi kalau tidak salah sebelumnya Hmm, disampaikan bahwa Panama hmm, ini bukannya yang bisa kita ambil angka penuh, bukan? betul. Hmm. Jadi memang itulah misteri sebuah pertandingan sepak bola ya. Ketika Indonesia melawan tim yang mestinya sangat mungkin Indonesia akan kehilangan nilai, Mhm, kehilangan angka, Indonesia malah dapat satu angka melawan mhm, Ekuador. mhm, Ekuador ya mereka kan juga sebagai runner up di Copa America Under 17. Itu artinya mhm. kan di sebuah zona yang sangat ketat persaingannya. Di situ Ya. ada Brazil, ada Argentina, Peru, Uruguay dan segala macam. Mhm, Tapi Indonesia bisa mendapat angka satu. mhm, Nah, kalau kita lihat komposisi dari grup ini, di situ ada Ekuador, Panama, Indonesia, dan Maroko. mhm, Sebetulnya kesempatan Indonesia mendapatkan hasil sempurna, hasil tiga angka itu bisa mhm, didapat dari Panama. Katakanlah seperti mhm, itu ya. mhm, mhm, Dengan ini hitung-hitungan analisa kita. mhm, Karena kita masih melihat kita akan kesulitan melawan Ekuador, kita juga mhm, akan kesulitan melawan Maroko. Dan mhm, untungnya dari dua pertandingan tersebut kita mendapatkan hasil yang menurut saya ini sudah bagus sekali gitu loh. Dengan mhm, bisa mendapatkan nilai 2. Dengan mhm, demikian,
di pertandingan terakhir Indonesia juga masih sangat punya peluang sama dengan Maroko. Hmm. Karena kita akan bertanding melawan Maroko. Maroko memang saat ini ada di peringkat kedua di bawah Mhm. Ekuador. Mhm. Dia hanya tinggal menyisakan satu pertandingan melawan, kebetulan juga melawan Indonesia, yang Hmm. sama-sama harus bisa memenangkan pertandingan untuk Hmm. memelihara peluang tampil di fase berikutnya. Ya. Dan buat Indonesia nggak ada pilihan selain menang. Kalaupun seri, Betul, tetap Indonesia akan gugur. betul, betul. Karena Ekuador sudah 4, Mhm. ya kan? Ya, Apapun hasilnya dia juga, apalagi dia melawan Panama yang mungkin ya. ya, mungkin dalam dalam prediksi Panama kualitasnya di bawah dari Ekuador. Ekuador sangat Mhm. mungkin mendapatkan nilai penuh. Mhm. Nah, itulah karena Maroko sudah dapat 3 sementara kita masih 2, tentu Indonesia harus bisa mengalahkan Maroko gitu loh. Nah, Mhm. dan di sini juga saya mencatat sesuatu yang progres yang sangat menarik ya, Mhm. bahwa eh, Indonesia, pelatih coach Bima Sakti ini juga sudah berani atau wise lah, Mhm. lebih bijak untuk menerapkan strategi. Pertama Mhm. ya dia tidak terlalu memforce pemain-pemainnya untuk Mhm. melakukan serangan. Dia lebih menekankan pada awareness terhadap garis pertahanan. Mhm. Kemudian memasuki babak kedua, ketika Indonesia juga sudah kehilangan posisi, artinya kita ketinggalan 1 gol. Indonesia kan juga diharapkan bisa menyeimbangkan kedudukan. Nah, Mhm. dalam hal ini berkaca dari pertandingan melawan Ekuador di mana di sepanjang babak kedua Indonesia sama sekali tidak menyerang. Mhm. Terbalik, ketika memasuki babak kedua itu banyak sekali pergantian pemain yang dilakukan oleh Bima Sakti. Karena Mhm. salah satu cara ya untuk mengakali habisnya stamina pemain adalah dengan rotasi pemain yang banyak. Kalau Mhm. nggak salah mungkin ada sekitar 5. Di situ Amar Berkic masuk, Hanif masuk, gitu loh. Kemudian ada beberapa Nabil Asura juga masuk. Nah, ini juga kan artinya dengan pergantian pemain-pemain ini, tentu pemain-pemain yang baru masuk ini punya stamina yang lebih lebih kuat gitu loh. Sehingga Lebih bugar bisa lah ya. lebih bugar. Sehingga kalau kita lihat juga Indonesia juga mulai berani menyerang. Beberapa kali di babak kedua Indonesia juga menciptakan peluang dan bahkan gol dari Arkan Kakak ini juga kan suatu hal yang menarik ya ketika Arkan Kakak walaupun dia dibayangi oleh back yang tinggi badannya di atas Mhm. dia sebetulnya, tapi dia bisa mencuri momentum gitu loh. Mhm. Mencuri momentum datangnya bola dia dia bisa sundul dan gol. Itu bagus Mhm. sekali. Dan Mhm. baru di pertandingan ini kita bisa melihat peran dari Welber Jardim ya. Welber Mhm. Jardim ini kelihatan memang dia berbeda dengan pemain timnas kita yang lain. Mhm. Dengan segala hormat saya bukan ingin mengecilkan ya, Mhm. mengecilkan kualitas pemain-pemain lokal. Tapi memang kehadiran Welber Jardim, kemudian dia juga sudah bisa memberikan umpan crossing yang sangat bagus buat Arkan Kakak Mhm. dan penempatan posisi juga bagus dan dia juga punya keberanian dan punya kesempatan untuk mengekspansi garis-garis pertahanan dari Panama. Itu Mhm. kan terlihat bahwa dia lebih punya kedewasaan dalam bermain dalam hal ini gitu loh, bro. Mhm. Mhm. Walaupun kita juga berharap dari Amar Berkic ya. Nah, di pertandingan ini Amar Berkic juga belum terlalu nyetel dengan pemain-pemain lain. Bisa jadi ya itu tadi karena ada keharusan Indonesia menang, namanya menyamakan kedudukan dalam hal ini ya. Tentu Amar Berkic lebih melihat pada bagaimana dia bisa mendistribusikan bola gitu loh. Mhm. Ya, kalau yang terbaik nih di laga ini, selain Arhan misalnya, ada yang lain? Saya sih melihat Arkan Kakak ya. Hmm. Karena Arkan Kakak dia pemain yang berani untuk melakukan duel-duel. Mhm. Kemudian pengambilan posisinya bagus dan dia beberapa kali juga punya keberanian untuk menusuk. Hmm. Dan pernah dalam satu momen dia memenangkan duel dan itu yang sangat mengancam, Hmm. mengancam gawang dari Panama dan sayang sekali tendangan dari Hanif ini dari yang sebetulnya sudah bebas itu melenceng gitu loh. Dan Hmm. ada juga posisi ketika dia bisa memanfaatkan umpan-umpan daerah, umpan-umpan daerah ya. Hmm. Dia juga berani one on one dengan pemain Panama. Sayang tembakannya masih bisa ditangkap kiper. Itu Hmm.
suatu hal yang menarik. Jadi saya pikir Arkan Kakak di sini kelihatan bahwa Indonesia sangat tergantung juga nih dengan kehadiran Arkan Kakak. Bisa diprediksi bahwa Arhan Kakak akan menjadi striker masa depan Indonesia, bro. Betul. Karena Arkan Kakak di usia muda yang masih 17 tahun juga sudah secara sering juga tampil di Liga 1. Nah, Mhm, ini juga kan membuktikan bahwa untuk pematangan seorang pemain dari segala level usia, memang yang mhm, paling penting adalah kompetisi. hmm, Jadi mungkin ini juga akan membuat PSSI juga mulai aware terhadap kompetisi usia muda dan ini mhm, harus segera ini ya, harus segera digulirkan ya. mhm, Kalau bisa memang seperti di Liga Inggris gitu ya. mhm. Setiap setiap tim kan punya Ya, setiap tim di Liga Primer kan punya tim-tim akademi ya. Dan mhm, tim-tim akademi ini juga kompetisinya sama dengan mhm, Liga Primer gitu loh. Dan mhm. itu kan juga berlangsung dengan ini ya, dengan reguler, dengan teratur dan artinya setiap klub juga akhirnya tidak pernah kekurangan talenta untuk masuk ke tim utama nanti gitu loh, Bro. Ya, ya. Berarti ini kalau hasil seperti ini kan tadi disebut Mhm. bahwa Bima Sakti sudah kelihatan ada kemajuan lah dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Betul, betul, betul. Bisa disebut ini kayak kemajuannya seperti apa, bro? Ya, dalam hal ini gini, memang kalau kita lihat dari skema permainan yang diterapkan oleh Bima Sakti masih 4-3-3. Mhm, Tapi Bima Sakti 4-3-3 itu 4-3-3 yang sangat fleksibel. Dalam hal mhm, ini dia sepertinya memberikan instruksi yang sangat ini ya intens kepada pemain-pemain dari lapisan tengah, mhm, kepada Caviatur, Jidabin dan Vigo. mhm, Karena ketika Panama melakukan build up serangan itu kan mereka menang menang ini ya menang jumlah pemain yang menyerang dengan mhm, 5 pemain didorong ke depan. Nah mhm, di situ Coach Bima Sakti sepertinya memberikan awareness, memberikan perhatian penuh mhm, buat pemain-pemain pivot kita untuk melakukan covering area mhm, supaya untuk menutup kekurangan pemain tersebut dan juga menutup dari area-area yang bisa dieksploitasi pemain Panama. Dan syukurnya bahwa pemain Panama ini juga bukan seperti Ekuador ya, mhm, yang begitu intens dari sejak awal melakukan build up serangan mhm, kiri kanan dari kaki kaki kemudian dengan long pass itu tidak terjadi dengan Panama gitu loh. mhm, Panama hanya lebih konsentrasi ketika dia bermain di tengah karena di tengah juga ada pemain-pemain kita yang membantu lapisan tengah ini kan juga artinya di tengahnya lebih kuat. Jadi mhm, mereka lebih banyak bermain dari sisi sayap gitu loh. mhm, Sisi sayap yang ditempati oleh Welber Jardim ini sebelah kanan kita ini kan ya Welber Jardim mungkin lebih punya ini ya, lebih mhm, punya experience dalam hal ini untuk menghadapi pemain-pemain seperti pemain Panama tadi. Jadi mhm, ya percuma saja gitu loh. Tidak mhm, juga menghasilkan apa-apa. mhm, Itu satu. Yang kedua, bagaimana apa eh, Coach Bima Sakti juga kan dari pertandingan sebelumnya saya juga sempat bilang bahwa sebaiknya manfaatkan juga tendangan-tendangan dari second line, shot on mhm, goal. Dan mhm, itu sudah beberapa kali terjadi, dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia, mhm, dilakukan oleh Hanif, mhm, dilakukan oleh Arkan Kakak, oleh Kaviatur, dan memang paling tidak walaupun tidak ada hasil yang bisa diraih, tapi mhm, percobaan-percobaan itu ini menunjukkan kan sebuah progres ya. mhm, Kita melihat bukan pada tendangan itu masuk ke gawang atau tidak, tapi bagaimana keberanian pemain untuk melakukan tendangan ke gawang karena mhm, dia melihat bahwa ada pergerakan pemain timnas kita lain mhm. yang yang mengalihkan konsentrasi dari pemain bertahannya Ya, Panama sehingga ruang itu menjadi terbuka gitu loh, Bro. mhm, mhm. Ya, menarik ini. Kalau pemainnya sendiri ada kemajuan nggak? Pasti, pasti. Saya harap bahwa eh, Coach Bima Sakti bisa mempertahankan level kebugaran pemain itu paling penting ya dalam Mhm, hal ini. mhm, Kemudian apa yang dilakukan dengan melakukan banyak rotasi ternyata punya hasil yang juga positif dalam hal ini. mhm, Dan kita
dalam hal ini ya, walaupun Indonesia mungkin dalam persiapan kemudian menjelang Piala Dunia toh juga tidak memperlihatkan hasil yang menggembirakan, tapi ketika gelaran ini berlangsung, ternyata kita bisa menghasilkan poin dua. Itu udah Hmm. suatu pencapaian yang sangat bagus menurut saya ya. Ya, ya, ya. Lepas dari siapa lawannya, tapi ini adalah hal yang sangat positif dalam hal ini. Nah, tinggal bagaimana bisa memanfaatkan momentum dari mentalitas yang sudah mulai terbangun, gitu loh. Dengan Hmm. dua nilai dari dua pertandingan, menghadapi Maroko tidak kita harus menyerang, Ya, gitu loh. ya. Dan kalau bisa itu tadi, karena Maroko juga tidak ingin nantinya ya, Hmm. tidak ingin kehilangan nilai, Hmm. apalagi sampai kalah. Hmm. Tentu mereka juga punya apa ya perspektif bahwa menyerang adalah sesuatu yang paling mungkin untuk bisa menghasilkan sesuatu. Ini Hmm. dimanfaatkan dengan permainan transisi yang lebih bagus. Iya, Itu, bro. iya, iya. Ya, kalau kita bandingkan balik lagi dengan Qatar di Piala Dunia yang lalu, Qatar 3 kali main, 3 kali kalah. Iya, Sama-sama dapat jatah sebagai tuan rumah kan. Indonesia sebagai betul. tuan rumah ternyata punya nilai yang lebih bagus, 2 kalinya 2 kali seri, bukan 2 kali kalah. Luar biasa kalau menurut saya. Selamat Tapi juga ya. satu Ya. hal bro, yang saya juga perhatikan, eh, ini kan bermain di Gelora Bung Tomo ya, dengan Mhm. kapasitas penonton yang harusnya bisa mendapat sampai kapasitas 40.000 kalau nggak salah ya. Mhm. Nah, ketika pertandingan antara Indonesia dengan Ekuador, Indonesia dengan Panama, itu masih banyak ruang-ruang kosong ya dari Hmm. Hmm. stadion tersebut. Hmm. Makanya lebih baik sih mungkin buat penonton-penonton yang bisa hadir di lapangan, terutama pemain-pemain penonton-penonton dari Surabaya dan sekitarnya untuk Hmm. hadir ke stadion ya, untuk Hmm. memberikan support moral kepada pemain Indonesia di laga terakhir melawan Maroko nanti. Iya, Gitu. iya, iya. Oke. Oke, sobat, itulah obrolan kita tentang laga kedua Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 ya. Ini bisa disimpulkan nggak bahwa Coach Bima jadi lebih sakti sekarang? Belum sih, Oh, belum ya? belum belum belum. Belum ya? Masih ada pertandingan melawan Maroko, kita lihat nanti, bro. Kalau menurut Eh. sobat sendiri gimana? Lebih sakti atau sama aja lah gitu? Silakan tulis di kolom komentar dan sebutkan alasannya. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.